Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Aldi, law samahta tushahin hadha jawadi. Jazakumullah khair. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Usuli Sittah. Dan sekarang kita pada pertemuan keberapa? 14, yaitu wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa dari pondasi yang keempat, yaitu menjelaskan hakikat ilmu dan siapa alim ulama, fikih dan ahli fikih. Dia adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu, dan itulah adalah orang alim yang berilmu dengan ilmu itu. Begitu juga fikih yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan ahli fikih adalah yang membangun ilmu fikihnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Tadi setelah menjelaskan ilmu dan alim ulama, fikih dan ahli fikih, kemudian wa bayanu man tashabbaha bihim, dan menjelaskan orang yang menyerupai mereka. Menyerupai alim ulama, menyerupai ahli fikih, wa laysa minhum, dan dia bukan bagian dari mereka. Menyerupai ahli ilmu tapi bukan ahli ilmu, enggak ada ilmunya sedikit pun. Menyerupai ahli fikih tapi bukan ahli fikih, tidak ada ilmunya sedikit pun, atau mungkin ada tapi cuma sedikit. Maka ini bahayanya sangat besar atas dirinya dan juga atas umat. Dia meniru-niru, memirip-miripkan pakaiannya, memirip-miripkan gaya bicaranya, gaya jalannya, dan bahkan ngerinya dia duduk dan menyampaikan yang mungkin ilmunya cuman fotokopi, cuman baru dengar, cuman katanya-katanya, dan sok-sokan berfatwa, ayo siapa yang mau bertanya-tanya. Baru taubat. Mungkin dia sebelumnya adalah orang yang dikenal dalam public figure, orang yang dikenal dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i, misalnya artis dan sebagainya. Kemudian bertaubat. Tapi sekarang di zaman kita ini, karena dia sebelumnya memang terkenal dan bertaubat, langsung dia duduk seakan-akan dia ustadz besar. Dan ini hati-hati. Oleh karena itu, oleh penulis rahimahullah ta'ala dijadikan pondasi yang keempat. Dan jadi hal ini bukan hal-hal yang baru, sudah ada dari dulu. Orang yang sebelumnya terkenal dalam hal duniawi, misalnya dia bos besar, misalnya dia memiliki andil besar dalam negara, kemudian taubat, kemudian masuk Islam, lalu kemudian dia berbicara tentang agama seakan-akan dia adalah mufti, seakan-akan dia adalah ustadz besar, padahal baru mu'allaf, padahal baru masuk Islam, padahal baru taubat. Maka menjelaskan orang yang menyerupai mereka dan bukan bagian dari mereka. Qala syarih hafidhullah ta'ala. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Al-maqsudu bayanu man tashabbaha bi ahli ilmi wa laysa huwa min ahli ilmi. Al-maqsudu yang dimaksud yaitu oleh penulis adalah bayanu man tashabbaha bi ahli ilmi, menjelaskan orang yang menyerupai ahli ilmu. Kalau di sini menyerupai ustadz, menyerupai kiai, menyerupai habib, padahal nggak ada ilmu, cuman menang suara, cuman menang mungkin jago selawatan.
menyerupai ahli ilmu. Walaysa huwa min ahli ilmi, dan dia bukan bagian dari ahli ilmu. Dan itu biasa dilihat, dapat diketahui dari isi kandungan apa yang disampaikan di dalam majelis ilmunya. Cuman candaan, tawaan, makian, isinya omong kosong semua. Nggak ada bedanya dengan orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan sambil ngopi, dibarengi lagi ada yang sambil main game, omongannya sama. Nggak ada ilmunya sedikit pun. Sekalinya ada ilmu, ilmunya bid'ah, ilmunya sesat, ilmu nggak ada sandaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menjelaskan orang yang menyerupai ahli ilmu dan dia bukanlah dari ahli ilmu. Innama yuhaki ahlal ilmi wa yatashabbahu bihim wa huwa la yamliku rasidan minal ilmi. Innama yuhaki, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah, yaitu memberikan faedah pembatasan, min adatil hasr, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah, itu lebih indah lagi. Atau bisa juga sesungguhnya hanyalah, yuhaki ahlal ilmi, meniru-niru ahli ilmu, hanya meniru-niru saja. Dan itu keciri, kelihatan, ya isi majelis ilmunya kadang omongan kotor, omongan yang gak pantas, yang dia disandarkan sebagai ahli ilmu, karena memang bukan ahli ilmu. Meniru-niru saja. Wa yatashabbahu bihim, dan menyerupai mereka. Wa huwa la yamliku rasidan minal ilmi, dan dia tidak memiliki rasidan minal ilmi, persediaan dari ilmu, enggak memiliki persediaan dari ilmu. Enggak ada ilmunya, isinya cuman guyonan, disuruh baca kitab belontang-belentung, salah-salah ternyata. Tapi kalau misalnya demo, nomor 1 dia paling tinggi suaranya, paling di garda terdepan dia berbicara, mencaci maki, menjelek-jelekan pemerintah. Wah, ini baru ustadz. Orang-orang yang jahil bilang, wah ini baru ustadz, padahal nggak ada persediaan dari ilmu. Wa hadza dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummati. Wa hadza dararuhu 'azim, dan ini mudaratnya besar atas dirinya dan atas umat. Li'annahu yaqulu 'ala Allahi bighairi ilmin. Kenapa kemudaratannya, bahayanya besar atas dirinya dan atas umat? Li'annahu yaqulu 'ala Allahi bighairi ilm. Karena bahwasanya dia berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sekalinya ada ilmunya, keliru. Sekalinya benar, cuman dengar katanya, tidak benar-benar belajar, bersimpu talaki di hadapan ulama. Yaqulu 'ala Allahi bighairi ilm wa yudhillun nasa bighairi ilmin, dan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilm. Haman azlamu mimman iftara, siapa lagi yang lebih zalim? Haman azlamu, siapa lagi yang lebih zalim? Mimman iftara, daripada orang iftara, membuat-buat, ala Allah, tentang Allah, kadziban, kedustaan. Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat tentang Allah kedustaan? Gak ada lagi yang lebih zalim daripada itu. Liyudillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Jadi itu dia adalah sezalim-zalimnya manusia, membuat kedustaan tentang Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, menyesatkan manusia. Dan lihat di sini yang mungkin pernah Ana sampaikan, waqad qila yufsidud dunya arba'atun, dan dikatakan yang merusak dunia ada 4 golongan. Dan jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Apa aja itu? Nisfu faqihin. Itu yang pertama. Setengah-setengah fikih, setengah-setengah ahli fikih. Belajar fikih setengah-setengah.
nggak pernah rampung, nggak pernah selesai. Satu kitab pun belum ada yang selesai. Nisfu faqih. Oleh karena itu minimal antum ada satu kitab yang selesai. Yang kedua, wa nisfu nahwiyin, setengah nahwu. Setengah-setengah ahli nahwu. Dia belajar ilmu nahwu setengah-setengah. Baru kitab pertama udah langsung dia terjun ke ilmu-ilmu ghayah. Langsung dia terjun ke ilmu-ilmu puncak. Padahal baru satu kitab yang selesai. Dan itu pun kitab dasar sekali. Mungkin di luar sana, di Timur Tengah itu buat anak TK. Buat anak SD. Iya, itu antum tahu jurumnya itu buat anak SD itu. Tufatul Ushobiyah mungkin anak SD kelas berapa? Kelas 3. Itu kita di Yaman itu kita belajar nahwu dari jurumnya itu masih ada yang kayak Toha. Ada yang mungkin lebih kecil lagi. Bahkan pernah anak duduk di samping anak itu, ya mungkin dia SD kelas 4 udah hafal dia Riyadhus Shalihin. Bulughul Maram udah hampir selesai. Bahkan sekelas misalnya sepantaran Khalil Farouk, dia udah belajar Syarah Ibnu Aqil. Maka malu sekali kalau orang dia belajar cuman kitab satu dasar dong. Masya Allah luar biasa itu. Bahkan ada hafalan yang kuat sekali itu dia. Mungkin sepantaran umur 20 tahun, udah banyak sekali itu Sahih Bukhari udah dihafal sama dia. Sahih Bukhari. Segini tebalnya. Al-Quran jangan ditanya udah lengket itu. Jadi maksud di sini jangan antum berkecil hati, harus semangat. Jangan antum rendahkan standaritas antum. Dalam ilmu apapun, fikih, nahwu, tauhid, akidah, usul fiqh, qaidul fiqh, istilah hadis. Karena yang merusak dunia ada 4, nisfu faqihin wa nisfu nahwiyin wa nisfu tabibin. Setengah dokter. Baru belajar dokter, sebentar belum tamat udah jadi buka praktek. Wa nisfu mutakallimin, dan setengah mutakallim ini maksudnya apa? Ahli akidah. Tapi ini istilah yang keliru ya. Mutakallim itu dikatakan sebagai ahli akidah. Ya setengah belajar tauhid, setengah ahli tauhid. Baru belajar usul salasa udah sosokan. Seakan-akan dia udah 10 jilid kitab yang udah diselesaikan. Ustadz pun dihantam semua. Padahal ditanya, kitab apa yang udah antum selesai ini? Baru usul salasa. Terus antum ini tahu dari mana? Dari kajian-kajian tematik ya. Lihat, hadza yufsidu al-buldana. Ini merusak negeri, yaitu setengah faqih. Ini maksudnya apa setengah faqih? Ini dari awal ya. Yang pertama tadi kan setengah faqih, setengah ahli fikih itu yufsidul buldan, merusak negeri. Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Woi ini halal, woi ini haram, woi ini dia boleh memberontak, woi ini dia bunuh saja. Woi ini nggak apa-apa dia melanggar, woi ini nggak apa-apa dia terobos itu. Merusak negeri. Wahada yufsidul lisana, dan ini merusak bahasa, yaitu nisfu nahwi. Ya tentu juga merusak agama. Kalau orang dia setengah-setengah belajar ilmu nahwu, belum matang, ya berarti belum paham. Kemudian baca tauhid salah-salah, salah paham, akidah salah-salah, salah paham, fikih, usul fikih semua salah. Karena kuncinya di nahwu. Wahada yufsidul abdana, dan ini yaitu setengah dokter merusak badan. Sakit ini, obatnya ini, ternyata bukan. Habis rusak langsung. Ginjalnya kena, empedunya kena. Padahal cuma pusing dikit, dikira, ini ganas sekali ini. Orang jadi pusing, akhirnya apa? Mati. Matinya bukan karena penyakit, matinya karena dia mikir, ini ganas sekali kata dokter ini, saya sebulan lagi nggak lama ini hidup.
Wa hadza yufsidul adyana, dan ini merusak agama, yaitu setengah ahli akidah. Nisfu mutakallim, merusak agama. Oleh karena itu lihat diri kita tuh, ada gak indikasi termasuk dari 4 tersebut? Oleh karena itu maksimalkanlah dalam belajar, jangan setengah-setengah. Antum mau ngejar dunia, nggak usah lah ngejar dunia, semua udah kalah antum sama orang-orang di luar sana. Mau ngejar kegantengan, nggak usah lah, udah banyak orang di luar sana yang paling ganteng. Sekarang pikirkan antum bagaimana antum bisa dekat di sisi Allah, bagaimana antum bisa menjadi kekasih Allah, bagaimana antum bisa nanti masuk surga, bagaimana antum nanti bisa selamat, bagaimana nanti antum bisa menjadi orang yang kedudukannya mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Udah itu yang dimusingkan. Apalagi yang antum harapkan? Jadi orang kaya? Ngapain? Udah banyak orang kaya di luar sana, paling kaya. Uangnya triliunan. Antum mau jadi orang kaya, apa ambisi? Nggak ada, nggak bisa ngalahin mereka. Orang paling ganteng, orang paling banyak bisnisnya. Jangan jadikan itu ambisi terbesar. Nggak apa-apa antum kaya, nggak apa-apa antum mau ganteng, nggak apa-apa antum mau punya bisnis banyak, tapi jangan jadikan itu ambisi yang paling tinggi. Karena apalagi antum cari? Semua udah banyak orang yang melampaui antum dalam hal itu di dunia. Apalagi orang-orang kafir, kita lihat itu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla fi awwal suratil baqarah min qawlihi ta'ala. Wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla, dan sungguh Allah telah menjelaskan pondasi ini. Fi awwal suratil baqarah, pada awal surat Baqarah. Dari firman-Nya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Ya, suruh mengingat-ingat, belajar dari apa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jangan kufur, jangan mengingkari. Ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim alaihissalam, sampai pada firman-Nya sebelum penyebutan Ibrahim, ya bani Israel. Nanti ada di syarah. Ya, jadi itu penting sekali ya tadi ya, 4 golongan itu. Jangan kita setengah-setengah dalam belajar ilmu apapun itu. Maka jadikanlah ambisi kita yang paling pertama, yang paling tinggi itu akhirat. Kita tahu hadis, barang siapa yang ambisinya akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Dan Allah kumpulkan semua urusannya. Dan dijadikan oleh Allah rasa cukup selalu ada di dalam hatinya. Qala syarih hafidhallah ta'ala, Allah jalla wa ala fi suratil baqarati anzala ayatin kathiratan. Perhatikan itu, anzala ayatin kathiratan fi bani Israila litadhkirihim bi ni'matillahi alaihim wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'rifuna nubuwatahu wa risalatahu fi kutubihim wa basyarat bihi anbiya'uhum. Allah Jalla wa Ala fi suratil Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, anzala ayatin katsiratan, Allah menurunkan ayat-ayat yang banyak ya. Anzala fi'il fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Ayatin dia sebagai apa? Maf'ul bih, karena dia jamak muannas salim, tanda nasabnya apa? Kasrah. Tapi katsiratan na'atnya. Dan dia mufrad. Kalau mufrad tanda nasabnya apa? Fathah. Anzala ayatin katsiratan. Ya, karena ayatin dia tidak berakal, maka na'atnya cukup ditambah takmar buta. Menurunkan ayat-ayat yang banyak fi bani Israel, tentang bani Israel. Litadhkirihim, untuk mengingatkan mereka bi ni'matillahi alaihim, dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka.
Banyak sekali dari nikmat yang Allah yang berikan kepada mereka. Dan amarahum bittiba'i Muhammadin, Allah memerintahkan mereka dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ya'rifuna nubuwatahu, yang dimana mereka mengetahui kenabiannya, wa risalatahu, dan kerasulannya, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir. Dalam kitab-kitab mereka menjumpainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, saking kenalnya. Wa basyarat bihi anbiya'ahum, dan nabi-nabi mereka telah mengabarkan kabar gembira. Bihi, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarat bihi anbiya'ahum. Nabi-nabi mereka basyarat, memberikan kabar gembira, bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang nanti setelahnya namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam jauh-jauh sudah memberikan kabar gembira kepada pengikutnya bahwasanya nanti ada setelahku, yaitu nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenalnya. Bada'aha min qawlihi, Allah memulai ayat-ayat tersebut dari firman-Nya, Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wa khatamaha biqawlihi, Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Thumma dzakara Ibrahim 'alaihi salatu wassalam faqala wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmatku, an'amtu 'alaikum, yang aku telah berikan nikmat kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah janjiku. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan menunaikan janji kalian. Jadi di sini Allah memberikan peringatan kepada Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian itu banyak. Allah telah mengutus para rasul kebanyakan dari bangsa kalian, telah menurunkan kitab-kitab kebanyakan dari bangsa kalian Bani Israel. Maka berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Janganlah kalian mengingkarinya, janganlah kalian tidak mau mengimaninya, janganlah kalian memusuhinya, janganlah kalian kufur terhadapnya. Wa khatamaha biqaulihi, dan Allah menutupnya dengan firman-Nya, ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah memberikan keutamaan kepada kalian daripada alam semesta. Di zamannya, ya di zaman ada Bani Israel itu manusia yang paling mulia Bani Israel. Manusia yang paling utama Bani Israel di zamannya. Tapi sekarang adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengingkarinya. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah cuma hanya meminta agar kalian mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian mengingkarinya? Sedangkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan banyak sekali kepada kalian nikmat. Apapun yang kalian minta, Allah berikan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan tidak ada yang haram bagi Bani Israel kecuali apa yang mereka haramkan sendiri. Illa ma harramat bihi Banu Israel. Nggak ada yang haram kecuali yang mereka haramkan sendiri. Semua mereka ini haram. Ini jangan haram, enak gitu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wattaqu yawman, takutlah kalian pada hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang jiwa tidak bisa
membayar dari jiwa sedikit pun. Nggak bisa ditebus jiwa dengan jiwa, nggak bisa. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima darinya tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat baginya syafaat penolong, karena mereka adalah orang-orang kafir. Tapi bagi orang-orang mukmin yang tidak dia melakukan kesyirikan, maka bermanfaat baginya syafaat. Ini ingat ya, tidak bermanfaat bagi syafaat karena dia tidak memenuhi syarat syafaat. Tsumma dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Allah menyebutkan Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim ibtala, memberikan ujian cobaan dengan kalimat-kalimat. Penjelasannya di sini kata pensyarah hafizallahu taala, kullu hadhil ayati ma bainal ayatil ula wal ayatil akhirati ayatun kathiratun kulluha fi bani Israila litadhkirihim bi ni'matillahi bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi wa annal wajib alaihim ay yu'minu bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini. Kullu hadhil ayati, semua ayat-ayat ini ma bainal ayatil ula, antara ayat yang pertama wal ayatil akhirati, dan ayat yang terakhir. Ayatun katsiratun, terdapat ayat-ayat yang banyak itu. Kulluha fi bani Israil. Lihat dari ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Surat Al-Baqarah ayat keberapa itu? 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat keberapa itu? Ayat 7. Berarti 7 ayat, semuanya tentang Bani Israil dan banyak sekali. Itu maksudnya. Kullu hadhil ayati ma bainal ayatil ula wal ayatil akhirati. Akhirati. Semua ayat-ayat ini, antara ayat yang pertama dari ayat 40 hingga ayat terakhir tentang Bani Israil ayat 47, ayatun katsiratun, di antaranya terdapat ayat-ayat yang banyak, yaitu 7 ayat. Kulluha fi Bani Israil, semuanya tentang Bani Israil pada 7 ayat tersebut. Litadzkirihim bi ni'matillahi, untuk mengingatkan mereka dengan nikmat Allah yang Allah berikan banyak sekali kepada mereka. Birsalir rusuli, dengan mengutusnya para rasul. Wa inzalil kutubi, dan menurunkan kitab-kitab. Wa annal wajib alaihim, dan dosanya wajib atas mereka ayyuminu bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa sih itu Bani Israil? Perhatikan ini. Wa banu Israila hum auladu Ya'qub. Bani Israil mereka adalah anak-anaknya Nabi Ya'qub. Fa Israilu huwa Ya'qubu. Israil dia adalah Nabi Ya'qub. Jadi Nabi Ya'qub itu nama lainnya Israil. Oleh karena itu kan pas lagi gempar-gemparnya tentang Palestina dan Israel, kita tidak boleh menghina Israil. Karena Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub. Tapi apa namanya mereka? Zionis. Nah ini salah satunya. Israil huwa Ya'qub. Israil dia Nabi Ya'qub. Li'annahu min dzurriyyatihi wa hum 12 sibtan. Kullu ibnin min abnaihi sara lahu dzurriyyatun. Wa kullu dzurriyyatin yusammuna as-sibta bimathabatil qabaili fil arabi. Banu Israil hum auladu Ya'qub. Bani Israil mereka adalah anak-anaknya Nabi Ya'qub. Fa Israilu huwa Ya'qub. Li'annahu min dzurriyyatihi. Kenapa Banu Israil? Apa sih arti Banu Israil? Banu, apa arti Banu? Anak-anak. Ibnun. Banu. Ibnun apa?
terjemahnya? Anak. Banun, anak-anak. Berarti Banu Israel, anak-anaknya Israel. Israel siapa? Nabi Yakub. Berarti anak-anaknya Nabi Yakub. Bani Israel berarti apa artinya? Anak-anaknya Nabi Yakub. Kenapa mereka dinamakan Banu Israel? Anak-anaknya Nabi Yakub. Li'annahu min dzurriyyatihi. Karena bahwasanya mereka dari keturunannya, dari keturunan Nabi Yakub. Wa hum 12 sibtan, dan mereka ada 12 suku. Kullu ibnin min abnaihi sara lahu dzurriyyatun. Setiap anak dari anak-anaknya Nabi Yakub sara lahu dzurriyyatun, dia memiliki keturunan. Wa kullu dzurriyyatin yusammuna sibta, dan setiap keturunan mereka menamakannya dengan sibt, yaitu suku. Bimatsabatil qabaili, seperti kabilah-kabilah di Arab. Jadi anak Nabi Yakub itu ada 12. Setiap anaknya ya tentu memiliki keturunan. Dan setiap keturunan dari anaknya itu dinamakan sibt, suku. Berarti totalnya berapa suku, Mas Akbar? Berapa? 12. Jangan ngantuk. Ana juga ngantuk ini. Mata Ana merah ya. Ditahan dulu. Insyaallah. Sama-sama berjuang menuntut ilmu ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umaman. Wa qatta'nahum, dan kami membagi mereka menjadi itsnatai asyrata, 12 asbatan umaman, suku-suku yang sebagai umat-umat. Jadi Bani Israel ada 12 sukunya. Kok bisa ada 12 suku? Karena anaknya Nabi Yakub yang namanya Israel. Nabi Yakub nama lainnya Israel, itu memiliki 12 anak. Setiap anak memiliki keturunan, dan setiap keturunannya dinamakan suku. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalamil katsiri al-bayni al-wadihi lil-'amiyil balidi. Ya, kematannya dilihat. Kayaknya kemungkinan cetakan antum beda kan modelannya, urutannya. Wa yaziduhu wuduhan, dan menambahnya lagi pondasi keempat ini, yaitu pondasi keempat tentang menjelaskan ilmu, menjelaskan alim ulama, fikih, ahli fikih, dan menjelaskan orang yang menyerupai mereka dan bukan mereka. Wa yaziduhu wuduhan, dan yang menjelaskan yang menambahnya lebih jelas lagi, ma sarrahat bihi sunnatu, apa yang dinyatakan oleh as-sunnah, apa yang ada di dalam hadis, menambah kejelasan lagi tentang pondasi keempat ini. Dalam hadis banyak menjelaskan tentang anjuran untuk menuntut ilmu agama, motivasi untuk menuntut ilmu agama, wajibnya untuk menuntut ilmu agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Fi hada minal kalamil katsir, padahal ini dari kalam yang banyak, penjelasan yang banyak. Kalam di sini bisa juga diterjemahkan penjelasan. Dari penjelasan yang banyak, al-bayyin yang terang, al-wadih yang jelas, lil-'amiyil balidi untuk orang awam yang bodoh sekalipun. Mereka paham itu. Ketika mereka membaca hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, banyak sekali hadis. Dan orang awam paham. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang memiliki keutamaan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i, itu maksudnya. Kemudian kata pensyarah hafizallahu ta'ala, na'am ja'atil ahadithu allati fiha minal hathi ala ta'allumil ilmi wa targhibi fihi
Naam, iya. Ja'atil ahaditsu, telah datang hadis-hadis allati fiha minal hath, yang di dalamnya terdapat anjuran. Hath, anjuran. Minal hathi, ya, dari anjuran. Ala ta'allumil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa targhibi fihi, dan memotivasi dalam menuntut ilmu. Banyak hadis-hadis yang isinya tentang itu. Wa bayanu ma huwal ilmu nafi'u, dan menjelaskan apa dia ilmu yang bermanfaat. Wa ma huwal ilmu alladhi la yanfa'u syai'al katsira, dan apa dia ilmu yang tidak bermanfaat sesuatu yang banyak. Jadi dalam hadis disebutkan, dijelaskan ini ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang manfaatnya tidak banyak. Maka orang yang berakal, orang yang pintar, dia mengambil ilmu yang bermanfaatnya banyak. Wa idza raja'ta, apabila engkau ingin kembali kitab Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi libni Abdul Barri au ghairihi, arafta hadza, ya, milik Abdul Bar dan yang atau yang lainnya, engkau akan mengetahui ini tentang keutamaan ilmu. Kalau engkau tahu keutamaan ilmu, apa itu ilmu yang sebenarnya, tentu engkau akan mengetahui siapa orang yang berilmu. Dan antum juga mempelajari Hilyatul Talibil Ilmi. Dan itu juga di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu. Tentunya di awalnya dia jelaskan dulu, disampaikan dulu tentang keutamaan ilmu. Mau azan ya? Ya, mungkin insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Setelah ini akan disampaikan permasalahan tentang pondasi yang keempat. Kita tahu metode penulis bagaimana. Disampaikan dulu itu pondasinya, kemudian diakhiri dengan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Nah, thumma sara hadza aghrab al-asya'i wa sara al-ilmu wal fiqhu wal bid'u wad dalalatu, itu nanti permasalahan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.